Martabaknya lembut dan tahan sampai besok pagi. Yang pertama, siapkan air 300 ml dan tuang ke dalam wadah. Sisakan sedikit, masukkan susu bubuk 1 sendok teh, gula pasir 40 gram, kuning telur 1 butir, lalu kita aduk-aduk sampai bahan ini semuanya tercampur dengan baik. Di sini saya menyiapkan tepung terigu 250 gram dan saya akan masukkan setengahnya dulu supaya lebih gampang untuk kita mengaduknya. Lalu kita aduk-aduk asal basah saja. Dan kita akan tambahkan yang sisanya, masukkan aja semuanya, jadi total 250 gram semuanya ya. Dan kita aduk lagi. Setelah terigunya sudah basah semua, lalu kita akan melakukan tindakan mengadon seperti ini. Nah, ini ya. Keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Tujuannya supaya gluten dari adonan ini bisa terbentuk dengan baik. Nah, tindakan ini salah satu hal yang penting yang harus dikuasai di dalam proses pembuatan martabak. Tindakan ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Kalau kita gagal dalam tahap ini, sudah bisa dipastikan bahwa martabaknya tidak akan berhasil. Biasanya kegagalan teman-teman pemula bukan karena resepnya yang salah, tetapi gagalnya salah satunya pada teknik ini. Jadi teknik ini perlu dilatih ya, atau perlu bimbingan dari seorang mentor yang lebih senior. Nah, selain itu juga, kita harus bisa menilai tingkat kehalusan dari adonan ini. Dan tahap penilaian ini yang agak rumitnya sedikit. Membutuhkan feeling dan ketelitian. Kalau adonannya terlalu halus, itu kurang baik. Tetapi kalau masih agak kasar, itu juga kurang tepat. Nah, kehalusan adonannya seperti ini ya. Sudah cukup. Masukkan baking powder 1/4 sendok teh. Dan soda kue sama 1/4 sendok teh juga. Kemudian kita larutkan dengan sedikit air. Air yang kita sisakan tadi ya. Kita larutkan, kita aduk-aduk. Kemudian kita tuang semuanya ke dalam adonan. Nah, bahan pengembang ini nanti yang sangat berfungsi untuk mengembangkan martabak kita. Dan diaduk-aduk lagi sampai bahan pengembangnya tercampur dengan baik. Dan tambahkan air yang masih sisa tadi. Masukkan aja semua, jadi total air yang masuk 300 ml ya. Diaduk-aduk lagi sampai tingkat kekentalannya merata. Nah, ini dia adonannya agak encer ya, tapi nggak apa-apa. Dan adonan ini kita akan tutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu kita akan buka tutupnya dan sudah siap untuk kita panggang. Panaskan loyang dengan memakai api besar. Nah, ini loyangnya sudah panas. Kemudian apinya kita kecilkan kembali. Kucek-kucek adonan. Kemudian siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Nah, kita tuang ya. Oke, kemudian kita bentuk pinggirannya. Dan besarkan kembali apinya. Kita tunggu beberapa saat sambil kita memantau perkembangan dari martabak ini. Nah, ini adonannya agak meluber ya. Ini ke pinggir-pinggir nih dia ini. Meluber ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita lihat itu gelembung-gelembungnya sudah muncul semua ya. Kemudian kita berikan gula. Kita berikan dengan merata ya. Setelah itu, kita kecilkan kembali apinya. Dan kita akan tutup adonan ini. Jangan lupa beri celah uap panasnya ya. Sekali-sekali kita intip adonannya biar kita tahu tingkat kematangannya.
Nah, ini dia masih agak basah pinggirnya ini ya. Kita tutup lagi dan beri celah lagi. Kita tunggu beberapa saat lagi. Supaya bagian yang belum matang itu bisa matang. Nah, kita lihat. Nah, ini udah kering semua. Dan kita tutup kembali. Kita tutup full. Nggak lama ini ya. Kira-kira 30 detik saja. Dan kita akan lihat. Kita buka. Kita lihat ya. Nah, ini udah kering benaran ya. Lalu kita dengan cepat angkat dari loyangnya. Kemudian kita taruh dalam telenan. Kita segera tutup supaya menjaga kelembutan dari martabak ini. Kemudian kita buka tutupnya dan segera kita berikan margarin. Ya, lebih bagus sih sebenarnya kalau pakainya mentega ya. Kemudian kita potong bagian tengahnya. Ini martabaknya lembut ya. Berikan topping sesuai dengan selera masing-masing ya. Di sini saya menggunakan keju parut. Dan kita akan lipat martabak ini. Lipat. Poles bagian luarnya ini dengan margarin lagi. Supaya tetap lembut nanti martabaknya ya. Nah, ini saya putar ya. Nah, ini dia penampakan martabak dagangan kaki lima yang enak dan lembut. Ini lembut banget nih. Nggak alot. Dan ini tahan sampai besok pagi. Nah, ini saya akan putar. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita mau masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan bimbingan private secara online, bisa WA ke nomor ini di atas. Oke, setelah kita selesai potong-potong, lalu kita akan masukkan ke kotak bungkusan. Nah, ini dia kelihatan seratnya ya. Nah, ini dia potongan martabaknya ya. Walaupun lembut, tetapi tetap kenyal, tidak benyek. Rasanya jangan ditanya, enak banget.